Islam yang mengajarkan kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, menghormati hak-hak orang. Itu semua ada di barat. Yang terkadang itu tidak kita temukan di negara-negara Islam. Termasuk misalnya di negara kita di Indonesia. Ngaben itu, ya salah satu contoh, ngaben itu adalah kita diundang setelah selesai acara. Jadi acara ngaben udah selesai, baru nanti dibuka kayak open house. Orang para sahabat-sahabat, bukan hanya saya, banyak. Dan itu yang kerjakan semua food, makanan di sana itu adalah orang-orang Islam. Tujuannya yang satu hanya kita bisa selalu silaturahim ya, dengan menghilangkan perbedaan namun menyatukan kebersamaan. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, subhanallah, pada malam hari ini kita kedatangan orang-orang hebat ya. Saya katakan orang-orang hebat karena sepak terjang beliau di dunia beliau masing-masing, di tugas beliau masing-masing luar biasa. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita, di sebelah kiri saya, yang paling tua dulu. Yang paling tua ya. Yang paling senior. Paling tua dan senior. Oke, kita perkenalkan. Senior itu maksudnya senang istri orang. Yang pertama kita kenalkan beliau dulu. Ya. Memang di mana-mana kalau serius dulu. Kita tadinya mau serius dulu, tapi memang begini suasana dengan beliau-beliau ini ya. Kan tadi dipesan jangan terlalu serius. Di sebelah kiri saya Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar ya. Beliau ini adalah mudir MA ya. Marah nanti. Kita ulang ya, izin kita ulang. Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar MA ya. Beliau ini adalah mudir Ponpes As-Sofwah Al-Islamiyah Bila Tepung ya. Beliau selesai S2 di An-Nilain University Sudan ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ke yang tua yang kedua ya, sebelah sini ya, penengah. Yang kedua tidak asing lagi ya, di tengah-tengah kita juga Tuan Guru Haji Muhammad Subki As-Sasaki MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah di Penulan Kuripan Lombok Barat ya. Beliau selesai di Dirasat Ulia Madinah Munawwarah dan S2 Syariah di UIN Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga di sebelah kanan saya barangkali juga sudah sahabat-sahabat kenal yang kemarin sempat hadir di podcast kita sebelumnya, Ustadz Haji Ari Suhaimi, Ketua KNPI Lombok Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat LMI bertanya, kok bisa kumpul semua di sini? Nah, ternyata beliau-beliau ini membuat satu grup ya, namanya 4 Sekawan. Tapi kok 3 orang?
3 orang. Nanti beliau akan jawab. Pertanyaan awalnya adalah kenapa ada inisiatif membuat grup? Kan biasanya grup itu grup band, ya. Betul, Tapi ini betul. grup tuan guru. Iya. Sebut betul. juga 4 sekawan. Siapa yang mau jawab duluan? Kemarin kan ada grup-grup lama itu DKI ya, grup lawak DKI, Dono, Kasino Indro, Dono, Kasino, Rano Karno, kan gitu. Miring. Kita serahkan yang lebih senior dulu. Iya, Iya, lebih betul. senior. Termasuk pendiri loh beliau. Iya, dan motivatornya. Motivator. Ya, gimana? Ya, pertama begini, kita kepingin menjadi salah satu yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, sabatun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Bahwa kelak ada 7 golongan yang pada masyar yang akan mendapat naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Salah satu itu adalah rajulan tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Iltaqa, mereka bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah. Nah, kami kepingin 4 orang ini, 4 sekawan ini, mudah-mudahan berharap menjadi satu di antara 7 golongan itu. Masya Allah. Luar biasa. Mulia. Jadi ini alasan pertama kenapa 4 sekawan ini kemudian menjadi satu. Dan subhanallah, ternyata corona menyatukan 4 sekawan ini. Jadi corona ini ada hikmahnya, ya. Mungkin kami di kalangan masyarakat Lombok, masyarakat NTB sering dianggap berbeda. Saya misalnya dengan Tuan Guru Suki itu banyak sekali berbedanya. Misalnya dulu di Pilkada Lombok Barat beda pilihan, ya. Di Pilpres beda pilihan. Tapi ternyata corona datang itu menjadi satu pilihan. Terima kasih Corona. Ini jawaban seriusnya. Iya. Dasar filosofisnya Dasar. terbentuknya. Mungkin ada jawaban Tuan Guru Sebentar, yang Sebentar, agak sebelum beliau. Oh, beliau. Sebentar dulu. Manajemen belakang. Manajemen di awal. Oh, Beliau ambil duluan tadi. Ya, lupa jubir. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi itu di hadapan beliau ini, beliau bertiga, ya ada satu yang tidak bisa hadir malam hari ini, yaitu kami panggil dengan sebutan RTGP, ya, Raden Tuan Guru Pati. Itu Semua adalah punya Anda semua. Iya. Panggilan semua. kalau beliau ini panggilannya TGT, TGT Om ya. Guru Taisir. Beliau ini TGS, Aki, Oh, Aki. Tuan Guru Subuki. Ah, Ya. Kalau saya Sebenarnya ini sudah bermigrasi beberapa kali. Tapi baik-baik loh, TG itu kan. Maksudnya bermigrasi itu dari satu gelar sampai ke gelar sekarang. berikutnya Dulu saya kan Arya Dwi Pangga, kan gitu kan. Nah, kalau beliau Ramapati, kan Rawat Den. ada satu lagi. Berarti itu sudah ini julukan yang kedua ini. Iya, iya. Nah, jadi secara pribadi bahwa saya ini di hadapan beliau ini adalah guru semua dan sekaligus sahabat, tapi bukan orang tua. Karena beliau ini masih muda. Kalau saya orang tua tidak berani. Karena apa? Beliau kepingin nikah lagi. Silakan. Ada jawaban yang barangkali tadi serius sekali Tuan Guru Iya. Taisir menjawabkan. Dari Tuan Suki biasanya Ya, ya apa? tidak serius sedikit aja. Begini, kalau kita jamak itu kan dimulai dari 3. Iya. Jamak itu 3. Kata ulama nahwu kan mengatakan ada mufrad 1, musanna 2. Jamak itu dari 3. Oke. Nah, tapi kalau jamak mudzakkar salim itu 3, ini jam'u jam'in mudzakkar salim, udah 4 ke atas gitu kan. Jadi ini kan juga ini. Pertama dari background politik, organisasi politik beda, ketemu di sini. Dari background Organisasi. lingkungan, organisasi ketemu di sini. Jadi ternyata apa yang kita sangka bahwa beliau berbeda, semuanya tidak ada. Di ini adalah kawan muara bersama. Dan roh. Jadi kesembalun ternyata saya kira sendirian yang kedinginan, ternyata yang lain dingin juga.
Orang kesembalun. Iya, begitu kita mau peluk, Ya. peluk nyonya, mau peluk bantal kayak peluk es balok. Ternyata saya cerita begitu, yang lain juga sama mengalami. Cuma kalau di Sembalun itu ada yang kedinginan dan ada yang sangat kedinginan. Terutama yang didorong masuk ke kolam. Oke. Iya, Jadi jadi 4 sekawan itu ya namanya 4 ya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan minha arba'atun hurum, itu 4 bulan yang dimuliakan. Yang mudah-mudahan dengan tafaul ini menjadikan kita hari ini dan seterusnya orang-orang yang mulia. Oke. Baik, kita tanya Tuan Guru Taisir karena Ya. beliau juga kan pegiat dakwah ya. Betul. Bahkan dalam beberapa majelisnya kita mendengar langsung bagaimana beliau sampai ke luar negeri ya untuk berdakwah. Tuan Guru, pengalaman-pengalaman di dunia dakwah itu seberapa penting untuk Tuan Guru terapkan di daerah ketika Tuan Guru keluar kemana-mana? Ya. Jadi prinsipnya kita ini harus semakin terus belajar, ya. Belajar ketika ada ungkapan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Maka itu juga saya laksanakan. Saya pergi belajar sampai ke negeri Cina. Saya belajar ke Jepang, ya. Walaupun di Jepang juga tentu dalam rangka dakwah. Belajar ke Eropa. Saya ingin melihat bagaimana apa yang mohon maaf pernah diungkapkan oleh Said Qutb ya, penulis kitab Fizilalil Quran. Dia mengatakan, Ra'aitul Islam fil Gharb. Aku melihat Islam itu ada di barat. Yang tidak aku temukan dan tidak aku lihat di negeriku sendiri yang notabene adalah negeri Islam. Islam yang mengajarkan kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, menghormati hak-hak orang. Itu semua ada di barat. Yang terkadang itu tidak kita temukan di negara-negara Islam. Termasuk misalnya di negara kita di Indonesia. Maka apa yang dikatakan itu saya lihat sendiri. Ketika Said Qutb mengatakan saya lihat Islam ada di barat, saya juga ingin mengatakan hal yang demikian. Saya melihat Islam ada di barat. Itulah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Bahwa terkadang ketika kita selaku umat Islam yang sangat percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha melihat, ternyata terkadang justru orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang justru menerapkannya, ya, yang justru menerapkannya. Kita kalau ada lampu merah, ada polisi, baru kita berhenti. Ketika nggak ada polisi, lampu merah, tetap aja kita nyelonong boy, ya. Di Barat, di Eropa nggak seperti itu. Mereka sangat taat dengan peraturan, sangat taat dengan undang-undang. Padahal mereka bukan beragama Islam. Mantap, jawaban yang bagus ya dari Tuan Guru. Cuma begini Tuan Guru. Ya. Saya dengar Tuan Guru ini kan di 4 sekawan ini ya, dari postingannya di grup tuh Tuan Guru ini yang playmaker untuk bercandanya itu beliau. Tapi kondisi serius, Tuan Guru bagaimana? Menurut Tuan Guru? Ya, kalau kembali ke ilmu nahwu, ada namanya dhamir baris, ada dhamir mustatir. Nah, kadang-kadang beliau memang pandai menempatkan diri. Ada saatnya bercanda, ada saatnya serius, ada saatnya begitu. Jadi memang kita itu harus seperti itu, ada saatnya. Tapi biasa saya yang suka ngorang. Dan pada saat sekarang dia lagi serius, Iya, tapi kalau terlalu serius juga kadang-kadang kita kehilangan warna asli, ya, warna asli. Jadi saya kira likulli maqalin maqam wa likulli maqalin maqam. Jadi setiap ada situasi ada waktunya, ada saatnya, ada. Jangan sampai sambil tidak menempatkan. Iya, khutbah Jumat kemudian berjorak misalnya ambil dia tahun kan. Tapi khutbah nikah justru serius. Nah, jadi memang harus ada waktu-waktu dan tempat-tempat di mana kita bercanda. Oke, sebelum saya ke manajernya, administratornya 4 sekawan ini, kita ke Tuan Guru Subki dulu. Tuan Guru,
Tuan Guru Subki ini kan pegiat kerukunan umat beragama di FKUB Lombok Barat menjadi ketuanya. Dan nggak jarang kita lihat Tuan Guru foto-fotonya di share ya di media sosial. Tuan Guru hadir ngaben, hadir di acara-acara teman-teman yang agama non Muslim lah gitu. Kenapa Tuan Guru? Padahal Tuan Guru ini kan alumni Madinah. Yang banyak orang bilang alumni Madinah itu kok bisa begitu? Kok liberal gitu. Coba Tuan Guru jawab. Oke. Jadi saya kira Sebentar, sebelum hitung. Ya, sebelum hitung. Oh, Silakan dimulai. ya. Jadi saya kira Islam ini banyak juga belum teraplikatif ya di dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya udah dibangun oleh Rasul, udah dibuat. Tetapi kita kadang-kadang tidak terlalu berani maju. Kenapa? Ada statement sosial yang kadang-kadang kita khawatir. Rasulullah SAW sering mengunjungi sahabat-sahabat beliau yang non-Muslim. Karena di Madinah itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, ada bahkan Zoroaster ada pada zaman itu. Dan itu Rasul tidak membedakan posisi beliau sebagai nabi, sebagai tidak ada. Nah, saya ingin melihat suasana kebatinan itu muncul sebagai warna sosial kita. Bahwa Bahwa saya diundang, tentu saya melihat pada batasan mana saya hadir. Ngaben itu, ya salah satu contoh, ngaben itu adalah kita diundang setelah selesai acara. Jadi acara ngaben udah selesai, baru nanti dibuka kayak open house. Para sahabat-sahabat, bukan hanya saya, banyak. Dan itu yang kerjakan semua food, makanan di sana itu adalah orang-orang Islam. Itu. Kemudian sama dengan gereja open house, saya sering hadir. Itu apa salahnya kita hadir di undangan mereka? Kita tidak acara sembahyang, sholat, tidak ada di sana. Jadi open house ada jamuan makan, minum, dan dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu adalah hubungan kemanusiaan, bukan hubungan. Kita harus bisa membedakan mana hubungan kemanusiaan, mana hubungan keagamaan. Okay. Nah ini yang. Nah yang menarik, pernah saya dengar cerita Tuan Guru waktu membangun pondok. Kan listriknya dari pengambilnya dari umat yang non Muslim. Betul. Coba ceritain Tuan Guru, itu ada cerita yang agak kocak kalau nggak salah. Ya, jadi begini. Jadi pondok kan 2010 ya, dari 2010 itu 2010 pondok itu belum ada listrik sama sekali. Hampir 3 tahun itu baru ada aliran listrik. Saya bersurat ke Pak Gubernur ya, Pak TGB, kemudian ke PLN untuk buka saluran listrik lewat depan pondok supaya penerangan. Nah, selama 3 tahun itu justru yang kasih sumbangan listrik itu dari namanya Pak Wayan Kubil. Nah, Pak Jero Kubil ini jarak dari pondok itu kira-kira 200 meter. Jadi beliau suruh ini kilometer saya ini pakai untuk pondok katanya. Jadi dia sendiri pakai lampu minyak dan dia tidak mau kita bayar listriknya itu. Dia yang bayar listrik kilometer per bulan itu, tapi yang pakai kita pondok. Nah ini. Jadi waktu itu listriknya itu 430 ya, 450. Iya. Jadi itu KWH-nya. Nah, selama itu saya bagaimana tidak merasa bahwa ternyata non muslim itu luar biasa menerapkan. Nah, betul. Nah, begini. Saya setiap hari Nyepi itu 2 hari off. Jadi karena Corong itu kan menghadap ke perkampungan non muslim Hindu, itu 2 hari itu pasti off, hanya pakai speaker dalam. Jadi juga waktu itu. Iya, saya juga datang waktu mau pasang corong speaker di masjid pondok, saya datang. Apa kata Pak? Saya datang ke sana, saya bilang, Pak Jero, saya mau pasang speaker ini di masjid. Nanti terganggu, nanti tidur istirahat, mungkin ada acara. Saya mohon izin untuk boleh pasang itu. Oh enggak, sila. Saya senang katanya. Apalagi pengajian itu senang. Kalau sudah ada kalimat atina itu berarti udah mau selesai katanya. Atina itu Rabbana atina binasa. Jadi sampai dia hafal doa kita itu. Nah ini itu jangan. Nah waktu beliau sakit, saya jenguk kan stroke. Saya ajak santri jenguk begitu. Nah, kita doakan. Saya doakan sehat pakai bahasa Arab. Bahkan saya doakan Allahumma hdihi lil Islam. Dia ngamin. Amin. Nah, itu gitu seperti itulah. Jadi luar biasa. Sangat aplikatif ya.
Iya. pemahaman keislamannya Tuan Guru Subki ya Harus di FKUB. Iya. Ustadz Ari, nah, ini terkenal sebagai manajer atau administrator. Tapi kan biasanya manajer itu di luar ya, artinya tidak masuk frame. Tapi ini masuk frame ini. Sudah saya larang. Dia bilang apa? Jas mahal kan. Bukan. Jadi, Soalnya kalau Satu-satunya ini yang disebut dalam Al-Quran ini. Surat Al-Jasiyah. Nah, yang saya tinggal tanya, oke lah, manajer tapi merangkap sebagai artisnya kan? Iya, betul. Ditanya, susah nggak sih ngurus beliau-beliau? banget. Tapi apalagi kalau sudah berbicara poligami. Wah, ini sudah ini. Jadi sebagai penengah saja ya. Tapi alhamdulillah intinya sebenarnya saya pribadi itu di hadapan beliau ini adalah beliau ini guru-guru saya. Ya, kakak dan sahabat. Jadi seperti yang disampaikan sama Al-Mukarram TGT tadi bahwa kita ini bertemu karena Allah. Jadi selalu saling mengingatkan. Di saat saya salah, beliau-beliau berdua ini selalu mengingatkan saya. Dan kita ingin dunia akhirat itu selalu bersama. Tujuannya yang satu hanya kita bisa selalu silaturahim ya, dengan menghilangkan perbedaan namun menyatukan kebersamaan. Serius juga ya? Mereka manajemen. Kalau enggak gitu enggak dapat honor. Nah, sekarang nih sebagai manajer kita tanya, Siap. Tuan Guru Taisir ini apa yang menurut Pak Ari ya repot tapi menyenangkan lah. Yang unik apa? Ya, apa? Kalau merepotkan banyak. Yang unik bahwa beliau ini adalah sangat dan super disiplin. Kalau yang di sebelah kanan saya sebaliknya. Buktinya tadi ya. Udah masuk ke sini, kabur. Ngisi acara dulu, balik lagi ke sini. Ada satu lagi ya, TGP. Beliau juga sangat disiplin, namun beliau ada di tengah-tengah gitu. Iya, betul. Terus kemarin waktu awal-awal terbentuk lah ya kan, tadi disampaikan sama Tuan Guru Taisir, Tuan Guru Subki bahwa ada perbedaan organisasi, kemudian pilihan politik. Di awal-awal itu bagaimana memulainya? Kan orang agak canggung. Memulainya itu bagaimana? Nah, gitu. Ya memang betul kita agak canggung, tapi kita hilangkan perbedaan itu. Justru kita ingin cari kesamaan kita semua. Nah kesamaan kita ini adalah sama-sama suka bercanda. Betul sekali. Dan sama-sama kepingin nikah lagi. Maaf Mbak, hanya goyang pada lagunya. Ada lagunya. Ada lagunya. Ada lagunya. Nikah istri solehah. Gitu. Kalau beliau kan judul lagunya Istri Solehah. Hanya istri yang solehah. Apa lagi? Kalau beliau bidadari surga. Kalau saya lain, istri saya sudah mengizinkan. Oke, sekarang kita tanya nih, Tuan Guru Taisir ini kan kita lihat di postingan lagi-lagi nih di media sosial kan selalu beliau artisnya lah ya. Banyak diundang di kepolisian, di Polda, Polres, bahkan di Koren dan sebagainya. Itu kenapa sih Tuan Guru? Jawabannya kan sudah ada manajemen. Bukan itu saja, menyelesaikan kasus. Kenapa Tuan Guru? Kok bisa sampai sedemikian dekat gitu? Ya, jadi begini. Saya sering disebut oleh sebagian teman-teman dengan istilah Ustadz atau dai atau Tuan Guru minal khanadiq ilal fanadiq. Minal khanadiq. Saya sampai ke atas ke Daru yang jauh-jauh, kadang sampai jam 11 malam. Ceramah berdakwah di sana. Itu tempat yang sangat terpencil, ya. Tapi besoknya bisa berada di hotel bintang 5, bisa berceramah. Seperti kunci pilar kemarin. Ya. Maksudnya tidak boleh ngomong. Oh iya. Iklan itu Pak. Ini. Manajer salah. Tidak, bukan uruk-urukannya beliau. Bukan. Jadi kita ke hotel-hotel itu termasuk beliau sebenarnya nyari gratis.
Berarti selama ini gratis itu diposting. Bukan. Oh, gitu. Gratis sama gratisan beda. Oh gitu. Ya. Bedanya apa? Bukan gratis. Kalau gratis itu kan voucher. Kalau gratisan kan dikasihani. Karena kita berempat nih Iya. muka-mukanya muka kasihan. Ya, jadi kalau misalnya saya memposting sedang ceramah di Polda, di Korem, di Polres ya. Jadi jangan hanya dianggap saya berceramah di kalangan polisi. Di masyarakat yang sangat jauh, kalau Al-Qur'an menyebutnya Aqsal Madinah. Wajah rajulun min Aqsal Madinah. Dari tempat yang sangat jauh dari kota. ya. Di satu sisi liyunzira ummal qura wa man haulaha, ya, kota, desa, tempat-tempat terpencil. Tentu saya ingin, sebenarnya ada satu, memang banyak kemiripan pendapat dengan Tuan Guru Subgi di FKUB ya, karena mohon maaf saya sering mengatakan bahwa Islam itu adalah agama internasional, agama yang global. Kalau tadi saya bercerita saya ke Cina, saya ke Jepang, saya ke Eropa, itu dalam rangka belajar dan ingin melihat bahwasanya memang Islam ini mengajarkan umatnya dia tidak boleh menjadi masyarakat, kalau istilah patah bahasa Indonesia itu ibarat kata dalam tempurung. Harus menjadi masyarakat dan umat yang inklusif, umat yang terbuka, bukan yang eksklusif. Saya terus terang itu sangat luar biasa ketika saya di Jepang. Itu diantar menyampaikan khutbah Jumat oleh orang Jepang menuju ke masjid. Beliaunya agamanya Shinto ya. Shinto itu dekat dengan agama Buddha. Orang Jepang sangat luar biasa menghormati tamu. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saya sering merasa, ya Allah, benar sekali gini, orang-orang ini tinggal mengatakan Islam saja, tinggal mengatakan beriman saja, karena justru merekalah yang menerapkan dan menjalankan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, apa yang Rasulullah SAW pernah praktekkan gitu. Sehingga saya sering merasa mengelus dada ketika misalnya kita berada di tengah-tengah masyarakat Muslim yang tidak mau menghargai perbedaan, yang tidak mau menerima tidak toleran dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ketika Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu kan masjid nomor 2 termulia di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. Orang Yahudi dan orang Nasrani diterima oleh beliau duduk di dalam Masjid Nabawi. Ya, kalau kita lihat asbabun nuzul ayat di surat Al-Baqarah yang sangat terkenang, misalnya waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai', itu kan di hadapan Rasulullah di Masjid Nabawi. Ya, artinya apa? Terkadang saya sering menyampaikan di jamaah pengajian saya, kalau ada orang non muslim, orang Kristen naik ke masjid ini, Bapak kasih apa? Oh, enggak akan kami kasih. Mereka mengatakan begitu. Kenapa? Lu mau masjid kami, masjid mulia, enggak boleh diinjak-injak. Saya tanya, lebih mulia mana masjid ini dengan Masjid Nabawi? Saya bilang gitu. Oh, jauh mulia Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi yang paling mulia itu. Bahkan Nabi masih hidup, diizinkannya orang Yahudi, diizinkannya orang Nasrani masuk ke dalam Masjid Nabi, bahkan duduk berlama-lama di Masjid Nabawi. Saya bilang. Ya, artinya bahwasanya kita perlu kemudian ingin menanamkan nilai-nilai Islam ini kepada setiap lapisan masyarakat, dari istilah khonadik dan panadik tadi itu, untuk memahami Islam yang komprehensif, memahami Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak berpikiran radikal, tidak berpikiran eksklusif, tapi berpikiran inklusif. Buka, ya. Nah, tadi Tuan Guru sempat sampaikan bahwa kita melihat nilai-nilai Islam itu justru di Barat ya, aplikasinya lah. Ya. Nah, berarti sekarang yang ingin banyak tanya gitu ya. Kalau yang di Barat yang diambil tadi seperti disiplin dan sebagainya, yang harus difilter dari Barat ini apa sekarang untuk
untuk masyarakat kita. Falyukrim jarahu. Jarahul mukmin enggak ada. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada kalimat dhaifahul mukmin? Enggak ada. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hormati tetangga, hormati tamu. Ranahnya kemanusiaan. Iya, ranah kemanusiaan. Jar ini jar siapapun, mau